Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara uji normalitas dan bagaimana cara interpretasi hasilnya. Ketika kita melakukan uji normalitas, tujuannya adalah ingin mengetahui apakah parameter yang kita amati terdistribusi normal atau tidak. Ada berbagai uji, banyak uji yang mensyaratkan bahwa data atau bahkan residual harus terdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin melakukan uji normalitas? Di sini saya telah menyiapkan contoh kasus yang akan kita gunakan pada kesempatan ini. Nah, di sini untuk contoh kasus yang kita gunakan adalah, ini adalah contoh penelitian di mana ada empat percobaan atau perlakuan. Dengan masing-masing perlakuan ada 4 ulangan, dengan parameternya adalah bobot badan sapi persilangan dalam satuan kilogram. Untuk research question-nya adalah apakah variabel bobot badan terdistribusi normal? Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita akan melakukan uji, karena lebih dari 2 kelompok sampel, artinya kita menggunakan one way ANOVA, di mana dalam penggunaan one way ANOVA, salah satu asumsinya adalah bahwa data terdistribusi normal. Tidak hanya itu, ketika kita melakukan pengujian perbedaan untuk 2 kelompok sampel juga ada asumsi normalitas. Bahkan di dalam analisis regresi juga ada asumsi normalitas, yaitu untuk residualnya terdistribusi normal. Mengingat pentingnya uji normalitas, saya kira ini sangat penting bagi teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana cara uji normalitas beserta interpretasi hasilnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru. Silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Di sini saya akan menggunakan bantuan software SPSS untuk melakukan uji normalitas. Nah, di sini untuk tabulasi, di sini saya membuat coding untuk perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, dan D. Namun karena saya di sini adalah ingin menguji normalitas dari parameter utamanya, ya, artinya tidak dilakukan coding juga nggak apa-apa. Namun ini biar sekalian kalau kita ingin melakukan uji one way ANOVA, jadi sekalian coding. Selanjutnya, hasil dari tampilan ini akan kita input ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini tampak penampakannya seperti ini ya. Jadi ini adalah coding dari masing-masing perlakuan, perlakuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk pengukurannya adalah kalau yang perlakuan atau percobaan menggunakan skala nominal, kalau untuk bobot badan ya ini adalah menggunakan scale. Jadi nanti di sini value-nya perlu kita isi ya, value 1, 2 dan seterusnya. Oke, langsung pada tujuan kita adalah ingin melakukan uji normalitas. Di sini saya akan memperagakan bagaimana kita menguji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk tapi dalam skali run ya. Memang banyak sekali kalau kita ingin melakukan uji normalitas. Ada berbagai cara ya, bisa menggunakan statistik ya, maupun dengan plots atau grafik. Nah, di sini saya bisa juga menggunakan keduanya. Baik, di sini sebagai contoh, langsung saja untuk analisisnya bagaimana. Kita klik Analyze, kemudian selanjutnya dari berbagai pilihan yang Anda, pilih Descriptive Statistik, selanjutnya pilih Explore. Setelah diklik, kita langsung saja bobot badan sapi masuk ke dependent list ya, karena kita tujuannya adalah untuk melihat bobot badan sapi ya. Kalau kita perlakuan langsung masukkan ke faktor list, artinya kita nanti akan melihat per masing-masing perlakuan. Tapi kalau kita tidak masukkan, kita akan melihat secara keseluruhan. Kemudian untuk displaynya kita menggunakan bot ya, artinya kita menggunakan statistik dan juga plots kedua-duanya. Kemudian untuk melakukan uji normalitas, teman-teman perlu mengklik plot. Selanjutnya, ini adalah kuncinya. Aktifkan normality plots with test. Setelah teman-teman memastikan bahwa telah dicentang atau diaktifkan untuk normality plots with test, selanjutnya teman-teman bisa klik continue. Setelah diklik continue, silakan klik OK. Kita tunggu sambil menunggu output akan muncul. Baik, sekarang saatnya kita menginterpretasikan apakah
variabel yang kita gunakan itu terdistribusi normal atau tidak. Jadi ketika kita akan menggunakan one way ANOVA, salah satu asumsinya adalah bahwa datanya terdistribusi normal. Kita lihat bahwa untuk bobot badan sapi persilangan untuk uji normalitas di sini sudah tercantum dua, yaitu Kolmogorov Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk signya adalah 0,026 ya. Kemudian untuk Shapiro-Wilk adalah 0,03. Nah, kalau kita lihat nilainya signifikasinya berada di bawah ya atau lebih kecil dari 0,05 ya kalau kita menetapkan 0,05 ya. Karena p-value lebih kecil dari 0,05 dua-duanya ya, baik Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Artinya bahwa data yang saya input tadi adalah tidak terdistribusi normal secara keseluruhan ya, tidak terdistribusi normal. Oke. Nah, namun kalau teman-teman ingin melihat perlakuan, jadi tinggal value-nya di-input lagi ya tadi ya. Nanti hasilnya akan seperti apa ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa ini adalah salah satu contoh uji normalitas. Jadi dari data keseluruhan itu ya ini tidak terdistribusi normal ya kalau kita melihat dari sebaran normalitas data. Baik, demikian cara uji normalitas menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.